Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wiwi Kartika Sari. Nah, di video aku yang sebelumnya aku sempat membahas mengenai YouTube Short. Jadi di video tersebut aku membahas bagaimana cara membuat video short. Namun di video kali ini aku mau sharing lebih ke bagaimana caranya meningkatkan viewer atau subscriber untuk membuat video short. Kenapa aku membuat video seperti ini? Karena channel YouTube aku yang baru aku buat namanya itu Wiwi Kartika Sari TV. Nah, ini tuh channel yang baru aku buat belum lama. Jadi tuh aku dalam waktu kurang dari sebulan aku bisa mendapatkan lebih dari 100.000 subscriber dan juga lebih dari 10 juta. Karena memang kedua syarat tersebut adalah syarat di mana kita bisa mengajukan monetisasi YouTube Short di tahun mendatang atau di pertengahan bulan Januari 2023. Selain itu juga ada beberapa teman yang memang mengirim DM lewat Instagram dan juga chat ke WhatsApp juga dan menanyakan gimana sih caranya supaya viewer dalam membuat short ini tuh banyak gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk tips yang pertama gimana caranya supaya video short kita itu banyak viewernya. Yang pertama tipsnya adalah kontennya atau channelnya itu harus satu tema ya teman-teman. Menurut aku ini tuh penting banget. Biar kenapa? Biar penontonnya itu terarah. Jadi kalau misalkan video kita itu tentang memasak gitu ya, pastinya nantinya yang menyukai atau yang menonton video kita ya yang menyukai tentang memasak juga. Seperti aku gini kan tentang alur cerita film atau storytelling. Aku juga kurang lebih udah tahu ya kira-kira sasarannya ini kemana. Biasanya kan yang menyukai itu bocil-bocil. Dan memang kenyataannya ya bocil-bocil itu yang menyukai video aku gitu kan. Nah, kemudian juga kalau misalkan nih kita upload video ya, kayak misalkan aku tentang alur cerita film. Kemudian juga misalkan nih ada seorang penonton yang belum mensubscribe kita, tapi penonton itu sudah biasa menonton alur cerita film dari channel orang lain. Nah, pada saat nanti kita upload video dan kemudian video kita itu viral, biasanya nanti video kita itu akan muncul di berandanya penonton tersebut. Padahal dia itu belum mensubscribe kita gitu. Jadi menurut aku YouTube tuh sudah merekomendasikan memang yang penontonnya itu sudah searah dengan apa yang sudah diupload oleh seorang content creator. Nah, jadi saran aku untuk teman-teman yang baru mau membuat channel YouTube baru, terutama YouTube Short ini, ada baiknya difikirkan dulu untuk channel YouTube-nya itu mau dibawa kemana, terus juga kontennya ini mau tentang apa gitu ya teman-teman. Jangan sampai campur-campur, nantinya malah jadi tidak terarah dan juga tidak sesuai target ya teman-teman. Memang beberapa ada yang sering mengupload video panjang gitu ya, kemudian viewernya itu udah banyak. Kemudian orang tersebut mengupload video short. Nah, kemudian yang nonton banyak juga. Padahal dia ini kontennya itu campur-campur gitu ya. Mereka tuh nggak searah gitu, tapi campur-campur. Biasanya daily vlog. Kalau menurut aku ya itu bisa jadi yang pertama hoki, yang kedua memang karena mereka itu sudah memiliki subscriber yang setia. Jadi mereka itu mau upload apa aja ya pasti ditonton sama penontonnya, karena memang penontonnya itu menyukai video mereka. Berbeda dengan kita yang pemula. Kalau kita pemula terus kita mau campur-campur, menurut aku kayaknya hoki banget ya kalau misalkan video kita itu bisa melejit. Menurut aku sih yang lebih cepat naiknya itu biasanya memang konten yang searah. Jadi menurut aku itu ya teman-teman tips yang pertama. Kemudian untuk tips yang kedua adalah konsisten. Nah, jadi ini tuh penting juga ya teman-teman. Konsisten di sini bukan hanya konsisten sering upload aja ya gitu teman-teman. Menurut aku konsisten itu juga dalam segi waktu gitu ya. Dalam hal ini tuh jamnya. Karena sejujurnya waktu aku sendiri, waktu awal-awal itu aku itu upload sehari itu 3 kali. Menurut aku itu tuh masih sedikit. Kalau kita berpacu gitu ya ke teman-teman tutorial yang lain, ke konten yang lain, mereka itu menganjurkan itu sehari bisa 5 kali atau bisa 10 kali. Cuman kalau untuk puluhan kali mungkin aku nggak sanggup ya teman-teman. Aku biasanya itu sehari 3 kali dan dalam waktu yang sama biasanya. Biasanya kalau aku itu upload kan biasanya di jam 10, jam 1 gitu ya. Terus kemudian juga biasanya jam 7 malam. Dan itu aku lakukan secara konsisten. Jangan sampai kita itu upload ada yang bolong-bolong ya teman-teman. Misalkan hari ini upload, terus kemudian besoknya enggak, terus upload, terus enggak. Yang ada kalau kayak gitu nantinya kita jadi kehilangan penonton gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku itu tuh penting banget ya untuk mengupload waktu yang konsisten. Kemudian kalau misalkan ada yang nanya gimana kak kalau misalkan kita itu lagi sibuk gitu ya dengan aktivitas atau kegiatan yang lain. Nah, aku mau kasih tips ya. Kalau misalkan teman-teman lagi sibuk, ketika kita lagi senggang, kita
bikin video atau upload video itu yang banyak, tapi jangan dipublik dulu. Jadi kita itu bikin video sebanyak mungkin, tapi kita upload, kemudian kita jadwalkan aja. Kalau kita nggak mau jadwalkan, kita bikin aja deh, pokoknya tidak publik gitu ya. Jadi yang penting kita itu punya stok video. Jadi misalkan walaupun besok kita udah sibuk, kita tetap bisa upload. Jadi kita upload itu dalam sehari itu satu. Jangan sampai mentang-mentang kita punya stok video banyak gitu ya. Misalkan kita punya stok video 20, terus dalam sehari kita keluarin semua, jangan seperti itu ya. Jadi kita simpan dulu nih videonya. Jadi pas besoknya kita lagi sibuk, kita baru upload sesuai yang biasa kita upload itu. Misalkan sehari 3 kali atau sehari 2 kali gitu ya teman-teman. Kemudian untuk tips yang ketiga adalah video yang kita buat itu harus menghibur ya teman-teman. Jadi gimana video kita itu mau direkomendasikan sama YouTube kalau misalkan orang itu hanya menonton di awal-awal aja. Misalkan cuma 5 detik terus di scroll. Nantinya yang ada video kita itu malah jadinya stuck di situ aja dan malah jadinya nggak rame gitu ya teman-teman. Nah kalau menurut aku gini ya, kalau short ini kan video pendek ya, ini sangat berbeda dengan video panjang. Dimana kalau orang itu menonton video panjang, biasanya orang itu kan butuh ilmu, misalkan tentang tutorial atau tentang memasak gitu ya teman-teman. Nah berbeda dengan video short, biasanya video short ini orang yang sukanya itu yang emang video-video pendek. Jadi kalau misalkan kontennya itu mereka nggak suka, jadi mereka pastinya bakal nge-skip. Nah teman-teman mungkin bisa cari tahu kira-kira video menghibur apa gitu yang bisa menjadi rekomendasi. Teman-teman bisa melihat di medsos-medsos lain untuk masukan teman-teman sendiri. Kira-kira menurut teman-teman itu video menghibur itu seperti apa. Kita bisa menilai sesuatu itu, video itu menghibur kalau ketika kita melihat video itu menghibur diri kita. Nah berarti kan seharusnya itu bisa menghibur orang lain juga. Ditambah lagi sekarang itu syarat untuk membuat video short supaya dimonetisasi itu mudah ya teman-teman. Jadi kita itu hanya mereaction aja itu udah boleh loh sama YouTube. Jadi kita itu bisa mengambil sumber itu di medsos orang lain yang kira-kiranya itu menghibur. Kemudian kita juga bisa menguploadnya itu dengan mengambil YouTube orang lain juga gitu ya teman-teman. Jadi kita edit, kemudian kita kasih reaksi komentar. Nah itu juga udah bisa kok gitu ya teman-teman. Yang penting menurut aku videonya itu bisa menghibur. Kemudian untuk tips yang keempat adalah jangan lupa untuk memberi judul ya teman-teman. Kenapa jangan lupa memberi judul? Karena short ini kan belum ada fitur thumbnailnya. Ini berbeda dengan video panjang yang memang sudah ada ya. Jadi kalau misalkan di video panjang kita kan berupaya semaksimal mungkin untuk membuat thumbnail yang sebagus mungkin. Berbeda dengan short. Kalau short itu nggak ada thumbnailnya ya teman-teman. Jadi pada saat kita upload ya secara random aja gitu ditentukan oleh YouTube. Kita nggak tahu itu detik keberapa yang nantinya akan menjadi thumbnail kita. Jadi tips dari aku, kalau aku sendiri ya, kalau aku itu pakai judul ya teman-teman. Jadi biar apa? Biar orang lain itu tahu video kita ini tentang apa gitu kan. Apalagi kalau misalkan judulnya itu bikin penasaran, pastinya kan orang itu nantinya jadi ngeklik gitu kan ya. Syukur-syukur orang itu suka menonton dari awal sampai akhir gitu kan. Kalau banyak orang yang mengklik kemudian menonton dari awal sampai akhir, nantinya pastinya video kita akan direkomendasikan sendiri oleh YouTube gitu ya teman-teman. Dan kemudian juga kalau aku sendiri membuat judulnya itu dengan tulisan yang unik dan juga yang berwarna-warni, karena kan memang sasaran aku itu kan gak bocil-bocil ya. Jadinya aku itu bikin judul itu yang semenarik mungkin biar bocil-bocil itu suka dan ngeklik video aku. Kemudian untuk tips yang kelima adalah lebih baik pisahkan video short yang kita buat dengan video reguler ya teman-teman, apalagi untuk pemula. Kenapa mesti seperti itu? Karena biar apa? Biar penonton kita itu tahu ya, oh ini tuh khusus short. Nggak semua orang itu penonton dia suka short, kemudian dia juga suka video reguler. Belum tentu semua orang seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau menurut aku, apalagi kalau untuk pemula ya, lebih baik sih dipisah mana short dan juga mana yang video reguler. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya kalau teman-teman itu mau mencampurkan video short dan juga reguler. Tapi menurut aku kalau untuk pemula lebih baik dipisah ya teman-teman. Nah misalkan kita udah upload video short, kemudian banyak yang suka, tiba-tiba di lain waktu kita upload video panjang. Nah yang mensubscribe kita itu nggak suka sama video panjang kita. Khawatirnya mereka malah jadinya nanti meninggalkan video kita dan jadinya subscriber kita nantinya malah jadi akan berkurang gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku lebih baik kalau untuk di awal lebih baik fokuskan khusus membuat YouTube Short sendiri.
Nah, jadi itu adalah beberapa tips dari aku gimana caranya untuk meningkatkan viewer YouTube Short. Kenapa aku bisa posting atau sharing seperti ini? Karena memang aku sudah mempraktekannya sendiri teman-teman di channel YouTube aku. Nah, aku berharap dengan aku sharing seperti ini, teman-teman bisa mengambil hal baiknya dan bisa mempraktekannya di channel YouTube teman-teman. Aku itu pernah mendapatkan dalam satu hari itu 21.000 subscriber ya teman-teman. Jadi bener-bener cepat banget perkembangannya. Makanya aku berani sharing seperti ini. Biasanya sih kalau misalkan ada 1 atau 2 video yang viral, nah di saat itulah subscriber kita itu biasanya akan meningkat dengan pesat atau meningkat drastis gitu ya. Nah jadi menurut aku nggak ada salahnya kita terus belajar, kita terus mengupayakan dan mengusahakan segala sesuatu yang maksimal supaya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Aku di sini benar-benar masih belajar dan juga aku masih butuh banyak masukan, kritik dan saran. Untuk teman-teman juga yang mungkin lebih banyak tahu mengenai YouTube Short, teman-teman bisa tulis di bawah kolom komentar ya masukannya untuk aku juga gitu ya. Nah, aku rasa sampai di sini dulu videoku kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 내게로 와서 melt my heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼 Don't know what to say You are just like one spring day 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 네 맘 전하고 싶어 When you ring my valentine Sunny day you make my dream come true 행복한 너 그